Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Widyaningsih Siregar, mahasiswi Pendidikan Profesi Guru Batch 2 tahun 2024, LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidempuan. Saya melaksanakan PPL di SD Negeri 10 6457 Sekering mulai dari tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan 23 Januari 2025. UIN Syahada Padang Sidempuan, cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Iya, Akbar. Masya Allah. Ada sarapan tadi, nak? Zabur. Alhamdulillah, pantas nih, semangat-semangat semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas Abang Raihan pimpin doanya. Ambil sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada nggak anak-anak ibu yang nggak hadir hari ini? Ada. Ada. Siapa itu, nak? Gila. Oh, Gila. Kenapa dia? Sakit. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Agila bisa sembuh dan bisa mengikuti pelajaran kita selanjutnya. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita masuk, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Coba berdiri dulu semuanya. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Panjang proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu sama anak soleh-solehan ini. Ada yang masih ingat nggak pelajaran kita yang minggu lalu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya Bu, Ya, Pak Madli? tentang sedekah. Tentang sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah adalah memberi seseorang dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan hanya mengharapkan ridha Allah. Iya. Sedekah adalah pemberian sukarela dengan mengharapkan ridha Allah tanpa adanya imbalan. Iya, bagus. Nah, sebelum kita masuk nih sama tujuan pembelajaran kita hari ini, coba berdiri lagi. Kita biar semangat nih, sama-sama kita senang dulu. Ya kan? Biar pembelajaran kita jadi semangat. Tiga,
di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau kasih lihat nih orang-orang yang berhak menerima sedekah. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, anak-anak ibu ada yang tahu nggak siapa saja orang-orang yang berhak menerima sedekah? Coba angkat dulu tangannya. Saya, Bu. Iya, apa Bila? Fakir miskin. Iya, fakir miskin. Ada lagi? Saya, Bu. Iya. Orang yang berada dalam kesusahan. Iya, orang yang berada dalam kesusahan atau kekurangan. Ada lagi? Saya, Bu. Iya. Sedekah kepada orang miskin. Iya, sedekah kepada orang miskin. Iya, anak-anak ibu tadi sudah banyak yang tahu nih orang-orang yang berhak menerima sedekah. Ada yang menyebutkan fakir miskin, kemudian ada yang menyebutkan orang yang berada dalam kesulitan ataupun kesusahan. Kemudian ada lagi yang memberikan jawabannya sedekah kepada orang miskin. Nah, ibu punya satu video nih. Kamu amati, kamu lihat, dan kamu ambil manfaatnya apa yang bisa kamu ambil di dalam video ini. Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Bisa, nyanyiin pakaiannya masuk kali semua. Iyalah, kan mau kita antar ke rumah yatim piatu. Kamu kemana aja sih, Ra? Iya, Rara bingung. Kasih apa ya? Oh iya, boneka. Maaf ya Pani, Ibu bilang kalau berbagi harus yang bagus. Ini kan boneka kesukaan Rara, pasti bagus. Bisa, Clara, ingat ya, jangan sampai ada pakaian robek atau mainan yang rusak. Bunda dan keluarga, terima kasih sekali atas bantuannya. Semoga ini menjadi pahala ya Bunda. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya Bunda. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya Bu. Kami pamit ya. Salah mana sih? Oh iya, coba bisa cari. Kakek Rara, lagi ngapain sih Ra? Rara lagi sedekah nih. Hah? Sedekah? Sedekah apa? Rara lagi sedekah senyum. Senyum kan juga sedekah. Oh iya ya, bener juga Kamu Ra. Kalau gitu, usah ikutan sedekah ya. Aku udah senyum. Iya, itu tadi video yang sudah sama-sama kita lihat. Apa yang bisa diambil dari video tersebut? Ada yang tahu? Angkat tangan. Saya Bu, Ya. senyum itu adalah sedekah. Iya, senyum itu adalah sedekah. Ini berkaitan sama pelajaran kita minggu lalu ya kan, tentang macam-macam sedekah. Ada lagi yang bisa diambil dari video tersebut tentang orang-orang yang berhak menerima sedekah. Iya, Aisyah. Memberikan sedekah kepada panti asuhan. Iya, ya. Ada lagi yang tahu apa yang bisa diambil dari video tersebut? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Saya, Bu, Ya. sedekah materi berupa barang. Iya, ada sedekah materi berupa barang, kemudian ada sedekah non materi berupa senyuman. Kemudian apalagi tadi? Sedekah dengan anak-anak yatim yang ada di panti asuhan. Oke, sekarang Ibu mau memperkenalkan tugas proyek kita hari ini, yaitu tentang orang-orang yang berhak menerima sedekah. Ini Ibu contohkan. Ya. Nih. Inilah proyek yang akan kita buat pada hari ini tentang orang-orang yang berhak menerima sedekah. Berupa apa Bu? Ini semacam dia mini book pop up. Nah, sini jelas ya. Nampak semuanya? Nampak? Iya, nampak. Inilah yang akan kita buat. Ya, itulah tadi tugas kita pada hari ini. Nah, untuk menambah pemahaman kita semuanya, di depan itu ada orang-orang yang berhak menerima sedekah. Yang pertama, sedekah kepada orang tua ataupun keluarga, ya kan?
kita bersedekah, kita ingin membantu orang tua kita dengan membelikan apa? Misalkan beras, ya kan? Misalkan uang. Itulah yang bisa kita bantu. Kemudian sedekah apa lagi? Dengan kerabat dekat. Kerabat dekat ini Bu apa Bu? Seperti teman yang sudah dekat, atau mungkin saudara, sepupu, atau mungkin adik, gitu kan? Kemudian yang ketiga, sedekah kepada anak yatim piatu seperti yang ada di video tadi, ya kan? Nusa bersedekah kepada anak yatim piatu yang ada di panti asuhan. Kemudian di sini musafir yang memerlukan bantuan. Apa itu musafir, Bu? Nah, musafir itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, orang yang sedang dalam perjalanan untuk memperjuangkan agama Allah. Kemudian dia ketika melakukan perjalanan jauh, dia kehabisan bahan makanan. Nah, itu berhak kita bantu. Kemudian apalagi orang yang dalam kemiskinan atau fakir miskin, dia tidak punya biaya hidup yang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya kan? Kita sehari makan berapa kali? 3 kali. Kapan saja itu? Pagi, kemudian siang, kemudian malam. Iya. Mungkin orang yang masuk kategori yang berada dalam kemiskinan atau fakir miskin, mungkin dia hanya bisa makan sehari hanya 2 kali. Nah, itu harus kita bantu. Kemudian yang terakhir di sini ada orang yang meminta-minta atau biasa disebut dengan apa? Pengemis. Iya, pengemis. Kalau kita pergi ke kota atau mungkin jalan keluar, banyak kan orang yang meminta-minta gitu kan? Itu harus kita bantu kalau kita punya rezeki yang lebih untuk dapat dibagi. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Ingat ya, kelompoknya masih sama dengan minggu lalu, tidak ada yang berubah. Kelompoknya masih sama. Sesuai dengan apa yang sudah Ibu tunjukkan tadi, Ibu mau membagikan tugas ataupun gambar yang harus kalian selesaikan. Ibu bagi. Keluarkan alat dan bahannya masing-masing. Apa kemarin Ibu bilang bahannya yang pertama? Gunting. Kemudian apa lagi yang kedua? Cat warna. Kemudian apa lagi yang ketiga? Lem. Iya. Silahkan dikerjakan, digunting sesuai dengan apa yang disampaikan. Nanti di kertas yang kosong ini, bagaimana mau mengerjakannya? Nah, di kertas yang kosong ini, nanti kamu lipat menjadi 2. Ya, kamu lipat menjadi 2. Setelah kamu lipat menjadi 2, kemudian guntinglah dia di tengah. Ya, kamu gunting di tengah. Nah, ketika dibuka hasilnya seperti ini. Ya, setelah hasilnya seperti ini, kemudian kamu lipat ke dalam. Nah, kamu lipat ke dalam. Gambar yang dibagi itu bisa kamu tempelkan nanti di sini. Ya, seperti contoh yang dicontohkan di awal tadi. Seperti inilah nanti dia. Oke, bisa? Bisa, silahkan kerjakan. Waktunya Ibu kasih 20 menit dari sekarang. Yang kurang paham bisa ditanyakan kembali. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya.
Waktunya tinggal 5 menit lagi. Udah siap? Ibu mau lihat dulu benar nggak nih yang dikerjain? Iya, bagus. Mantap. Bagus, keren. Keren nih. Ini kelompok 3. Iya, bagus semuanya. Tepuk tangan dulu. Semangat sekali. Coba ibu tanya dulu, anak soleh-soleha. Siap. Nah, sekarang kelompok 1. Ayo silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dikerjakan. Yang lain didengarkan, nanti berikan tanggapannya. Tunjukkan bagian depannya. Oke. Inilah hasil proyek kami kelompok 1. Sedekah kepada orang tua dan keluarga. Sedekah kepada orang tua dan keluarga amalan memiliki banyak keutamaan, antara yang menunjukkan bakti kepada tua dan mempererat hubungan keluarga. Ya, lanjut. Kerabat dekat. Kerabat dekat dapat mendekatkan hubungan antara keluarga menjadi baik. Oke, gimana tanggapannya kelompok 2 untuk kelompok 1 yang sudah menyelesaikan proyeknya dengan baik? Bagus. Bagus. Kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Masya Allah. Silakan duduk kembali di tempatnya. Silakan selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Oke, silakan dipresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Inilah hasil proyek kami dari kelompok 2. Anak yatim piatu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berada dalam kemiskinan atau fakir miskin untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hasil karya proyek dari kami semua. Iya, bagus. Tuh, keren. Gimana tanggapannya kelompok 1 untuk kelompok 2 terhadap hasil proyek yang sudah mereka kerjakan? Bagus, Masya Allah. Kasih dulu tepuk tangannya. Oke, silakan duduk kembali di tempatnya. Selanjutnya yang mempresentasikan adalah kelompok 3. Silakan maju ke depan. Inilah hasil proyek kami. Musafir yang memerlukan bantuan, orang yang sedang di jalan Allah dan sedang mengalami kesusahan karena kehabisan makanan atau lainnya, maka kita harus membantunya dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas keikhlasan kita dalam memberi. Lanjut. 6. Orang yang meminta-minta seorang pengemis atau orang yang meminta-minta tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, maka sebaiknya kita bantu dengan memberikan sedekah seperti makanan dan sesuatu yang dapat bermanfaat untuknya. Iya, silakan tunjukkan hasil proyek yang sudah kalian buat kepada kelompok yang lain. Ya, lanjut. Oke, itulah tadi hasil proyek dari kelompok 3. Untuk kelompok 2 silakan memberikan tanggapannya. Bagus. Bagus, kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus. Oke, silakan duduk kembali kelompok 3. Oke, tadi sudah sama-sama kita dengarkan hasil presentasi dari setiap kelompok dengan proyek yang sudah diselesaikan. Ibu mau tanya lagi nih, untuk pemahaman kita tentang pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah membuat proyek. Nah, di proyek itu temanya adalah tentang orang yang berhak menerima sedekah.
Ada berapa orang yang berhak menerima sedekah dari yang sudah kita kerjakan, kemudian kita presentasikan? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, Sedekah kepada sedekah kepada orang tua dan keluarga. Bagus. Yang kedua, iya, dengan kerabat dekat. Kemudian yang ketiga, iya, anak yatim piatu. Kemudian yang keempat, orang yang berada dalam kemiskinan atau biasa disebut dengan fakir miskin. Yang kelima, apa yang kelima? Iya, musafir yang memerlukan bantuan, orang yang sedang dalam perjalanan untuk perjuangan agama Allah atau berjuang di jalan Allah, ya kan, yang sedang mengalami kesusahan atau kehabisan bahan makanan. Kemudian yang terakhir nih, yang keenam apa? Orang yang meminta-minta, yang mungkin dia tidak bisa makan sehari 3 kali, hanya bisa makan 1 hari 2 kali. Jadi kita selaku umat muslim ataupun selaku orang yang beriman dan ingin berbagi karena kita merasa mampu, maka kita harus membantu. Selanjutnya ibu akan membagikan soal, ya. Soal ini yaitu berupa teka-teki silang. Di mana di dalam soal yang ibu berikan ini yaitu tentang orang-orang yang berhak menerima sedekah sesuai dengan pembelajaran kita hari ini dan sesuai dengan proyek yang sudah kita kerjakan. Silahkan dikerjakan masing-masing. Ibu mau tahu nih, anak-anak ibu sudah paham atau belum? Jangan lupa ditulis namanya dan tulis kelasnya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Kalau sudah dapat jawabannya di antara kotak-kotak itu, bisa dimanfaatkan pensil catnya untuk mewarnai jawaban yang sudah kamu temukan di dalam kotak teka-teki silang yang ibu bagi. Sudah selesai? Sudah, Bu. Biar ibu kumpul. Ingat ya, jangan lupa tulis nama dan kelas kamu. Bagus. Ya, kelompok 1. Oke. Soal untuk teka-teki silang sudah selesai semua. Alhamdulillah. Baiklah. Kita tadi di awal sudah melakukan pengerjaan proyek, kemudian kita mempresentasikan. Tadi juga di awal kita sudah menonton video, ya kan? Nah, terkait pembelajaran kita pada hari ini, gimana? Seru, senang, atau gimana nih? Senang. Pembelajaran hari ini itu menyenangkan. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat diterima dan bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu sedekah bukan hanya tentang sebuah materi, tetapi juga bagaimana kita berbagi kebahagiaan dan membantu kepada sesama. Bahwa sedekah itu adalah memberikan kebahagiaan dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Mari jadikan sedekah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kenapa begitu, Bu? Karena kebaikan yang kita tanamkan hari ini akan kembali pada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan pastikan kamu bersedekah kepada orang yang berhak menerima sedekah. Jangan salah sasaran. Oke.
kita sudah masuk kepada penghujung pembelajaran. Ada yang kurang paham tentang pembelajaran kita hari ini? Nggak ada? Sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah, masya Allah. Nah, pelajaran materi kita selanjutnya tentang hadiah. Jadi nanti di rumah dibuka bukunya, kemudian dibaca-baca untuk persiapan kita di materi selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Wakil Ketua Kelas, Abang Nizam, pimpin doanya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, iya, silakan dulu Abang Nizam. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat diterima dengan baik. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.